Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Sumber Hukum Internasional yang diambil dari buku Hukum Internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Cantika Widya Hermawan dari kelas Hubungan Internasional 1 dengan nomor induk mahasiswa 21123039. Berikut adalah profil dari buku hukum internasional yang ditulis oleh Profesor Atif Latiful Hayat SH, LLM, PhD. Nah, dari buku ini saya mengambil materi dari bab kedua. Nah, sebelumnya ada yang tahu hukum internasional itu apa sih? Menurut Oppenheim, hukum internasional adalah keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara dan entitas-entitas internasional lainnya. Selain itu juga mengatur hak-hak dan kewajiban mereka dalam hubungan internasional. Nah, selanjutnya ada sumber hukum. Menurut para ahli, Bessen mengatakan sumber hukum itu adalah fakta-fakta atau peristiwa yang membukakan jalan bagi pembentukan, perubahan, atau penghapusan norma-norma hukum. Sedangkan menurut Hans Kelsen, norma yang memberikan otoritas kepada manusia untuk melahirkan atau menciptakan norma-norma lainnya. Nah, jadi sumber hukum adalah norma yang berfungsi melahirkan norma-norma turunannya. Selanjutnya ada sumber hukum internasional itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada sumber hukum formal dan yang kedua sumber hukum material. Sumber hukum formal itu apa? Menurut Hart atau filsuf hukum asal Inggris, sumber hukum formal itu berkaitan dengan kriteria-kriteria yang menentukan suatu hukum sah dan berlaku mengikat. Hart juga menyebutnya sebagai source in a formal or legal sense, yang berkaitan dengan prosedur atau mekanisme bagaimana hukum itu dibuat dan berlaku mengikat, atau disebut juga sebagai law creating. Selanjutnya contoh dari sumber hukum formal. Yang pertama ada perjanjian internasional, yaitu seperti perjanjian Geneva tentang perlindungan korban perang. Nah, dalamnya itu mengatur hubungan antara negara-negara, bisa dari dua negara atau bahkan lebih. Yang kedua, konvensi internasional yang diselenggarakan oleh organisasi internasional seperti hak-hak tentang anak yang diselenggarakan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang ketiga, keputusan organisasi internasional yang diambil organisasi internasional seperti keputusan Dewan Keamanan PBB tentang sanksi ekonomi terhadap suatu negara. Selanjutnya sumber hukum material. Menurut Muhtar Kusuma Atmaja menekankan bahwa sumber hukum material mencakup praktik negara-negara yang menjadi dasar kekuatan mengikat hukum internasional. Selanjutnya contoh dari sumber hukum material. Yang pertama ada prinsip-prinsip hukum. Contohnya seperti prinsip kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi. Dan yang kedua, kebiasaan internasional seperti kebiasaan menghormati kedaulatan negara lain. Dan yang ketiga, ada jurisprudensi atau keputusan pengadilan internasional yang telah memutuskan suatu kasus seperti putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Nicaragua versus Amerika Serikat. Selain itu juga ada contoh hukum kebiasaan, hukum alam, dan hukum perjanjian. Itu adalah termasuk contoh dari sumber hukum material internasional ya. Oke, baik, next. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari kesimpulan saya mengambil dari seorang ahli menggunakan bahasa Inggris. After all, international law is absolute, not all reduced to an instrument at the service of powers its final addresses are ultimately the whom being incumbent upon
itself to fulfill their need, among which the realization of justice. Yang artinya bagaimanapun juga, hukum internasional sama sekali tidak terbatas pada sebuah lembaga yang melayani kekuasaan. Penerima akhir dari hukum internasional adalah manusia yang berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya. Terima kasih, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan serta kesalahan dalam pengucapan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya Putri Cantika, pamit undur diri. Terima kasih.